Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Dianggap ini sebagai reading for fun, juga tidak menutup kemungkinan cocok untuk asmara ya. Boleh dicek untuk kedua versi bacaan saya, asmara dan karir. Ada Four of Cups, Page of Wands, ada Queen of Pentacles, Queen of Swords, Six of Pentacles, Ten of Wands, Nine of Wands, King of Wands. Untuk the top of the deck kamu ada the Wheel, ada juga Knight of Cups. Ada tawaran, undangan, ada proposal, lamaran, kunjungan, perjalanan. Ya, beberapa di antara kamu dealing dengan situasi di mana sepertinya ada donasi beban, donasi, pemberian uluran tangan, bantuan ini menjadi beban, dan nggak tahu ini menjadi bebannya kamu atau menjadi bebannya orang yang menerima bantuan ini. Ya, semacam ada motif di balik dari bantuan ini ya. Bisa jadi yang menerima bantuan adalah kamu atau sebaliknya kamu yang memberikan bantuan. Ada rasa kecewa, seperti ngerasa nggak puas, dimanfaatin, bisa jadi dimanfaatin ya. Nggak puas, nggak sesuai dengan ekspektasi. Kamu mungkin mengharapkan ketiga mangkok ini nih, tetapi yang ditawarkan malah mangkok yang lain. Ketiga mangkok ini ternyata kosong isinya gitu. Kamu berharap ini yang berisi, tapi nggak ada isi. Kamu jadi kesel, kecewa. Yang ditawarin yang ini, yang berisi gitu. Cuman kamu nggak tertarik. Nah, bukan saatnya lagi untuk menyesali yang nggak ada, ya kan? Yang sudah terjadi yang nggak perlu disesali. Jangan menjadikan ini menghabiskan waktu dan pikiran kamu. Ya, lebih bagus manfaatkan peluang yang ada. Ya, ada Page of Wands. Ada energi playful. Untuk Page of Wands ini energi playful, dia sangat passionate, sangat excited, suka dengan petualangan, hal-hal baru. Dia ada persiapan-persiapan untuk hal-hal tertentu yang membuat dia bersemangat, yang pengen dia wujudkan, semacam mimpi. Mungkin dia bakalan ngerasa sedikit nggak ready, tapi sebenarnya semua orang tahu ya, bahwa sebenarnya dia mampu kayaknya gitu, dari segi materi ataupun dari segi fisik, kesehatan, ataupun ilmu, pengetahuan, kreativitas, dia mampu. Orang-orang melihat dia kayaknya mampu gitu, cuman dia sendiri ngerasa kadang nggak ready, ragu. Dia ini orangnya energetik, ekstrovert, suka dia berbaur, bersosialisasi, banyak temannya, dan exuberant, orang yang suka menolong orang lain, ngebantu orang, suka dengan tantangan, optimis nih orangnya ya, berani, aktif, playful, kreatif, charming. Pokoknya ini adalah bentuk energi bagi orang yang bakalan ada perkembangan di karirnya ya. Apalagi kalau dia dealing dengan dunia perkontenan, kreativitas, ini bagus banget karena dia percaya diri juga ini orangnya. Dia pengen menjadikan hidupnya menjadi lebih baik, berwarna. Karena semakin berwarna itu semakin membuat dia semakin bergairah. Ya, ini bisa jadi adalah kamu, bisa jadi energi yang dealing sama kamu. Ya. Oke, ada Knight of Wands. Sepertinya energi di sini menuntut kamu untuk fokus terhadap apa yang menjadi prioritas kamu. Apa yang menjadi prioritas kamu? Bisnis, karir kamu, atau memanage keuangan, atau bisa jadi malah larinya ini ke rumah tangga atau pernikahan, hubungan kamu dengan seseorang. Ya. Apa yang kamu lagi dealing sekarang sepertinya perlu ini untuk kamu fokuskan, jangan dua-dua hati lagi, jangan dua-dua pikiran gitu ya kan. Kalau mau menuntaskan satu bidang ya udah itu dituntaskan sampai ke akar-akarnya
ya gunakan energi yang sangat passionate ini nih. Ini kan Page of Wands, ini juga Wands. Ini energi yang sangat bagus untuk menuntaskan suatu petualangan. Karena dia memiliki semangat yang luar biasa dan rasa percaya diri yang besar. Queen of Pentacles ini dealing dengan stabilitas. Dia akan sangat fokus terhadap stabilitas dalam hal keuangan, karir, bisnisnya stabil, ada income tiap bulannya, bisa udah diprediksi ya. Bahwasanya bisnis ini bakal berjalan lancar. Nah, yang paling utama bagi dia adalah hidup yang stabil. Ya, kalau asmara, uh, kalau udah stabil itu ya punya pasangan atau udah menikah, bisa jadi begitu ya kan. Queen of Swords, sosok yang udah banyak pengalaman. Dia ini memiliki clear minded. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak untuk dirinya. Dia memiliki solusi untuk masalah-masalah yang dia hadapi. Kalau dia dihadang oleh masalah juga dia bisa sebenarnya memberikan solusi untuk itu. Dia ini sosok yang keras ya, agak keras dia orangnya karena ditempa oleh perjalanan hidup yang keras. Ada yang single parent nih untuk beberapa di antara kamu, dan ini orangnya kalau memberikan pendapat, kalau salah ya salah, benar ya benar. Dia orangnya critical minded. Ya, dia orangnya direct, kalau ngomong itu langsung-langsung. Ya. Ada Six of Pentacles, donasi, donor, bantuan, pemberian. Tapi kudu harus hati-hati dengan motif di belakang dari uluran tangan ini nih. Kadang ada orang yang mau bantu kita, tapi ada udang di balik batunya gitu ya. Ada tujuannya. Oke, Nine of Pentacles. Ya, ini sama dengan Queen of Pentacles ya. Dealing dengan kehidupan yang stabil, keuangan stabil, karir yang stabil, dan saya ngelihat ini sepertinya kamu bisa menikmati hasil dari perjuangan kamu. Ya kamu bisa jalan-jalan, bisa hang out, bisa beli ini beli itu, atau mungkin kamu bisa beli rumah ya. Apa yang menjadi keperluan kamu bisa kamu penuhi, bahkan kamu bisa membantu orang lain atau memenuhi kebutuhan orang lain, mensupport orang lain. Ada Ten of Wands, beban. Ini seperti beban, tanggung jawab. Entah kenapa saya ngerasa di sini kamu seperti lebih merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang tertentu. Seperti merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik yang seharusnya harus seperti ini. Itu menjadi tanggung jawab kamu, semacam itu ya. Kamu mungkin mengambil alih tanggung jawab, atau mungkin seseorang nih ya jadi mengambil alih tanggung jawab dari kamu. Yang tadinya kamu yang bertanggung jawab untuk mengelola suatu usaha, bisnis, memenuhi semua kebutuhan. Tapi sekarang ini sepertinya udah terbalik, seperti ada bentuk energi lain lagi yang memberikan tanggung jawab. Ini seperti mau mengambil alih ini tanggung jawab. Jadi dia yang mau menanggung jawabi kamu, semacam itu ya. Untuk Nine of Wands ya, ada kebimbangan, bingung antara melangkah keluar dari ini nih, ada penghalang di sini ya, seperti kandang, antara keluar dari kandang itu atau tetap di sini. Nah, sebenarnya kan dia tinggal melangkah aja, dia udah pegang satu tongkat yang lebih panjang di antara yang lain, yang dia anggap lebih baik dia dibandingkan dengan yang lain. Tapi dia masih berdiri aja tuh di situ. Ya, ada pikiran-pikiran tertentu, keraguan-keraguan yang membuat dia masih berusaha meyakinkan diri, apakah kalau aku udah melangkah, apakah itu udah keputusan yang terbaik? Gitu ya. Atau aku lebih bagus tunggu dulu deh gitu ya kan. Untuk beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan project, orderan, atau tanggung jawab ya, seperti hutang piutang bisa jadi. Ini harus kudu dituntaskan ini. Ini seperti level terakhir. Kalau kamu bisa menyelesaikan ini, bakalan lega. Ya, ini ibarat kalau kamu menyelesaikan perkuliahan, tesis, seminar, lewat dari situ udah tinggal wisuda aja, ibarat gitu ya. Oke, untuk King of Swords
Ada sesuatu yang membuat kamu nggak yakin. Ya, kamu dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo. Juga Sagittarius, Scorpio, Cancer, Pisces. Ada yang membuat kamu nggak yakin dan nggak tahu kenapa kamu nggak yakin di sini. Ketidakyakinan ini mungkin dealing dengan sesuatu yang membuat kamu kecewa, ya. Seperti dimanfaatkan. Kalau kita merasa dimanfaatin, kita udah memberi hati, udah berkorban, banyak memberi yang terbaik, berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita ternyata hanya dimanfaatin aja, kan jadi kecewa ya. Untuk melangkah seterusnya pun mungkin jadi kamu bimbang, jadi ragu. Ini secara emosional untuk King of Swords ini. Secara emosional itu dia nggak ready. Kalau dia mau membuat keputusan, mau melangkah, mau jalan kemana, mau menyelesaikan kerjaan, dia itu jadi nggak ready. Lagi nggak siap dia moodnya. Kalau orang moodnya nggak siap kan dia dia lagi nggak pengen ngapa-ngapain, lagi pengen berpikir, lagi pengen merenung seperti Queen of Swords ini ya. Ini King Swords-nya juga duduk dia. Queen of Swords-nya juga lagi duduk, lagi termenung, lagi berpikir. Mungkin ya untuk kamu yang berada di fase ini seperti merenung atau kamu seperti nggak ready, eh konsultasi, sharing, berbagi pendapat, bertukar-tukar pandangan dengan orang yang bisa kamu percaya mungkin bisa nih membuat kamu semakin yakin melangkah atau mengambil suatu keputusan, tindakan, atau bagaimana cara menyelesaikan beban yang berat ini. Ya, atau kalau kamu memang benar-benar gak mampu lagi menanggung beban ini, dibagi sama orang lain, minta bantuan. Nah, kamu punya usaha misalnya udah terlalu over ya orderannya, udah saatnya mungkin kamu meng-hire tenaga kerja yang bantu-bantu kamu. Atau untuk kamu yang punya project seperti channel, kamu punya channel lebih dari satu, ya mungkin beberapa dari channel kamu itu ada yang kudu harus dibuang atau ditinggalin dulu, dibiarin dulu yang nggak berkembang ya kan. Kamu lebih fokus lah terhadap channel kamu yang lebih berkembang, yang memiliki potensi. Ya, untuk beberapa pekerjaan mungkin juga ya, mungkin ada baiknya kamu lebih fokus terhadap yang lebih penting untuk dikerjakan atau diselesaikan. Oke, untuk Four of Cups-nya saya klarifikasikan. Aqua ada King of Swords ya, muncul lagi King of Swords, King of Swords lagi. Secara emosional nggak ready. Ya mungkin di sini ada pilihan, dua pilihan antara maju atau enggak, antara pilih A atau B. Mungkin kedua ini imbang. Ya, 50-50%. Keberhasilan atau kerugian itu 50%. Dan semakin dipikir-pikir kok aku kok jadi nggak yakin ya mengambil keputusan memilih yang mana gitu ya. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, sepertinya kamu butuh ini teman untuk sharing. Oke, page of wands ya, ada the world, ada perjalanan, ada seperti perubahan nasib ini ya, seperti perubahan nasib. Wow, ini peluang emas nih. Dan kamu sangat excited banget di sini. Di satu sisi kamu excited, tapi di sisi lain kamu nggak yakin. Kayak ada sesuatu yang membuat kamu nggak klik, nggak puas, nggak yakin, atau mungkin kamu ngerasa dimanfaatin, kamu khawatir kamu dimanfaatin, bisa jadi ya. Oke, untuk Knight of Wands, nya aku ada Three of Cups, ada celebration, pesta, kumpul-kumpul bersama, bisa ini candlelight dinner, bisa jadi ini reunion, seminar, meeting dengan temen ya, partner kerja, atau bisa jadi dengan keluarga. Ada banyak hal yang dibahas di sini dan kamu di sini sangat excited, senang. Karena sepertinya yang mau dibahas di sini ini sesuatu yang bakalan
membantu rencana kamu terwujud. Seperti ada rencana di sini yang udah kamu buat sebelumnya dan eh, kamu berharap rencana itu terwujud dan karena ada the word ini kemungkinan besar terwujud ya. Untuk Queen of Pentacles-nya ada Eight of Wands ya, banyak sekali aktivitas kegiatan kesana kemari ya, jalan kesana ke sini, mungkin lewat kendaraan, pesawat, banyak orderan pesanan ya, dan ini kudu harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan um, ini menjadi simbol ada keberhasilan. Yang untuk Eight of Wands ini keberhasilan kalau dikerjain ya. Queen of Swords-nya ada Queen of Cups ya. Ini sosok yang memberikan banyak perhatian, sosok yang care banget terhadap sesuatu atau seseorang yang dia suka, yang dia passionate in. Mungkin kamu sangat passionate, kamu suka sekali kerjaan kamu. Kamu suka sekali dengan bisnis kamu. Kamu menyenangi bisnismu karena itu bagian dari hobimu atau kamu suka sekali sama seseorang dan kamu care di sana. Kamu memberikan lebih udah banyak dikasih. Tapi serasa seperti ada yang kecewa, gak puas, gak yakin. Mungkin kamu gak yakin atau kamu ngerasa apa yang udah kamu beri itu kurang banyak atau masih kurang gitu, kamu yang ngerasa atau bisa jadi sebaliknya ya, orang yang dealing sama kamu yang ngerasa kurang gitu. Oke, Six of Pentacles. Untuk Six of Pentacles-nya Aqua, ada The Magician. Ini energi yang intelek, yang cerdik, cerdas. Dia berusaha ini mengubah suasana jadi menarik. Berusaha mengubah situasi menjadi baik, enak untuk dipandang, enak untuk disaksikan. Saya ngerasa semacam kayak ini seperti dunia melihat kamu gitu. Seperti banyak orang yang akan menyaksikan kamu, penampilan kamu, performa kamu, dan ketika kamu ngerasa nggak yakin, bakalan ada yang mengambil alih atau membantu kamu. Seperti bisa jadi kamu di sini adalah konten kreator, kamu selebgram, ada project yang ingin kamu wujudkan, kamu ciptakan. Kalau kamu mengalami kendala, ya bakalan ada yang ngebantu. Tapi Six of Pentacles ini kudu harus hati-hati ya. Bantuan ini ada motifnya apa enggak sih gitu? Karena takutnya kan kamu polos, nggak tahu, dijalanin terus, rupa-rupanya setelah itu kamu jadi kecewa. Takutnya seperti itu. Untuk Nine of Pentacles, untuk Nine of Pentacles-nya ada King of Cups. Ya, King of Cups juga Queen of Cups. Ini energi yang sevibrasi, energi yang matching ya. Queen of Swords, King of Swords ini dua leader untuk Swords di sini ada, untuk Cups-nya juga ada, dua-duanya di sini. Amazing ya, luar biasa banget ya bacaan aku kali ini. Apapun yang membuat kamu ngerasa nggak yakin atau kamu kecewa atau ngerasa kurang, di sini saya ngelihat kamu bakalan nyaman. Kamu akan kembali sepertinya mendapatkan kenyamanan hati, ya, hati atau pikiran atau keseimbangan energi bakalan kamu dapatkan. Oke, untuk Ten of Wands-nya, untuk Ten of Wands ada Five of Pentacles. Ya, ini energi yang dealing sama kamu ya. Ada energi Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus. Dia nih seperti ngerasa
terbebani atau dia merasa merana sendiri, nggak yakin. Dia ini nggak yakin dengan apa yang dia mau dia kerjakan, dia lakukan. Eh, Kalau ini bukan situasi atau seseorang yang dealing sama kamu, ini bisa jadi kamu ya. Tapi berdasarkan bacaan saya, ini posisinya untuk seseorang atau situasi yang dealing sama kamu. Dia ini yang sepertinya memikul banyak beban dan dia sepertinya butuh bantuan, butuh pertolongan. Mungkin kamu di sini yang ngebantuin dia. Pada akhirnya kamu yang bakalan bantuin dia mungkin. Oke, untuk Nine of Wands-nya, Nine of Wands ada Page of Swords. Ya, ada observasi, belajar, memilah-milah, belajar untuk melihat-lihat situasi. Sudah benar nggak aku melangkah keluar? Sudah benar nggak pilihanku ini? Sudah benar nggak ya kerjaanku ini? Dia ini review atau dia ngerevisit ya, dia mengulang kembali atau melihat-lihat kembali atas tindakan hasil pekerjaan atau bagaimana dia mengelola suatu usaha, bagaimana dia mengerjakan suatu project, dia revisit lagi. Ini juga bisa stalking ya, untuk meyakinkan dirinya sendiri ya, bahwasanya apa yang akan dia hadapi di depan itu tidak ini ya, tidak membebaninya atau tidak salah. Oke, untuk King of Swords. King of Swords jatuh sendiri. Ada Four of Pentacles. Yep. Ada yang mempertahankan diri, ada yang takut, khawatir. Ini self defense, self protection, memproteksi diri. Dia nggak mau move nih. Kalau untuk King of Swords sendiri ya, ini simbol orang kalau misalnya kita nggak ready secara emosional, pasti kan malas gerak ya, nggak mau bergerak. Ya dia mau duduk aja dulu di sini. Queen of Swords-nya juga dia masih duduk di sini nih. Ya, bisa jadi ketidakyakinan untuk membuat suatu penyelesaian, untuk menyelesaikan masalah, ini atas dasar rasa khawatir yang besar. Mungkin dia memikirkan jangka panjangnya ke depan. Saya nggak tahu apa yang membuat kamu khawatir di sini, apa yang membuat kamu seperti ngeproteksi diri kamu, nggak mau melangkah lebih, bukan nggak mau melangkah lebih lanjut ya. Saya juga nggak bisa bilang ini nggak mau, bukan nggak mau melangkah, tapi dia belum ready untuk sekarang ini. Dia masih mikir-mikir. Ya, ini bisa jadi kamu atau bisa jadi ini adalah seseorang yang dealing sama kamu atau atasan kamu atau pasangan kamu. Oke, saya buka spiritual guidance untuk aku. Windfall of abundance. An increase in abundance is arriving in many different forms. Some of them unexpected. Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work. Bakalan ada ini kejatuhan rezeki, bantuan. Ya, bakal ada bantuan. Mungkin kamu yang membuat jadi bahan pikiran kamu nggak ready untuk bangkit. Bisa jadi ini membangun usaha atau bisnis ya. Mungkin karena kamu kurang modal atau ada masih kebutuhan beban atau utang yang perlu harus dituntaskan. Ketahuilah di sini bakalan ada yang ngebantuin kamu. Ya. Bakalan ada yang ngebantuin kamu. Dan bantuan ini
tentu saja ada tujuannya ya. Tujuannya ya untuk support kehidupan kamu, kesehatan kamu, atau untuk kemajuan karir atau bisnis kamu. Cuman itu tadi, saya juga nggak bisa memastikan bahwa bantuan ini benar-benar tulus apa enggak di sini, karena nggak ada dikasih tahu ya, nggak nampak. Ya, yang pasti ya, karena ada Four of Cups di sini, ya hati-hati aja gitu, mana tahu ada motif dibalik dari bantuan ini. Oke, release jealousy. Jealousy is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Ya, kamu mungkin dealing dengan energi kecemburuan. Bisa jadi ini milik seseorang yang dealing sama kamu, dan nggak menutup kemungkinan ini juga bisa jadi kamu sendiri ya. Kalau cemburu itu adalah afirmasi yang menandakan bahwa kita itu nggak memiliki. Kita nggak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya itu kan kecemburuan ya, dan itu bentuk afirmasi. Kalau kita cemburu dan mengafirmasikan semacam ini nih, itu yang bakalan diterima oleh semesta. Pesan-pesan semacam itu yang akan disimpan oleh semesta, dan itu menjadi memori yang bakalan balik lagi ke kamu, atau bentuk energi yang balik lagi ke kamu. Let other people successes inspire and frustrate you. Jangan biarkan diri kamu cemburu, atau jangan biarkan diri kamu mengafirmasikan dirimu seolah kamu nggak mampu, seolah kamu nggak bisa. Kalau dia bisa, kamu pun pasti bisa. Ya, kalau si dia bisa sukses, ya ada orang yang sukses bisa sampai punya mobil, punya rumah, bisa bisnisnya sukses. Ya, kamu pun pasti bisa kalau kamu berusaha. Ya, ingat bahwa kecemburuan adalah afirmasi yang menandakan bahwa kita tidak punya, dan itu adalah afirmasi. Nah, kalau afirmasi itu kan doa ya. Jadi jangan jangan lakukan ini, oke? Demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.